Secara garis besar, Jujutsu Kaisen adalah manga atau anime yang menceritakan kisah Itadori Yuji sebagai penyihir Jujutsu. Tapi di dalam manga Jujutsu Kaisen sejauh ini, ada dua arc yang menceritakan peristiwa sebelum Yuji menjadi penyihir, atau bisa dibilang arc flashback. Dua arc flashback ini pun nggak menceritakan Yuji, melainkan bercerita tentang Gojo dan Yuta. Nah, di video ini Reko Manga mau ngasih rangkuman dan penjelasan salah satu arc flashback tersebut, yaitu arc masa lalu Gojo. Arc ini adalah arc penting yang menceritakan insiden yang jadi awal terjadinya segala rangkaian peristiwa besar di manga Jujutsu Kaisen. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Agustus 2006, tiga murid kelas 2 SMK Jujutsu Tokyo yaitu Gojo, Geto, dan Shoko datang menyelamatkan Utahime dan Meme yang terjebak di gedung karena ulah roh kutukan. Nah, di misi penyelamatan ini terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gojo, di mana dia lupa buat menutupi daerah TKP dengan tirai. Gedung yang diledakkan Gojo pun sempat dilihat oleh warga sipil, bahkan sampai masuk berita. Sifat Gojo waktu SMK ini emang bisa dibilang apatis dan gak peduli dengan warga sipil yang menurut dia cuma makhluk lemah. Gojo ngerasa kalau nggak ada gunanya menutup-nutupi keberadaan roh kutukan dari warga sipil dengan tirai. Sementara itu, meski sama-sama penyihir tingkat spesial, Geto punya pandangan yang berlawanan. Menurut Geto, dengan menyembunyikan keberadaan monster seperti roh kutukan, para warga sipil bisa hidup tanpa rasa takut. Geto juga ngerasa kalau tugas penyihir Jujutsu adalah buat melindungi para non-penyihir. Artinya Geto ini punya jiwa pahlawan dan rasa keadilan yang tinggi. Nah, suatu hari Gojo dan Geto mendapatkan misi penting, yaitu mengantar gadis yang bakal dijadikan wadah Star Plasma buat Master Tengen. Sebagai penjelasan, Master Tengen adalah penyihir Jujutsu abadi yang punya peran memperkuat penghalang yang melindungi SMK Jujutsu. Jadi tanpa keberadaannya, keamanan dunia Jujutsu pasti bakal terancam. Nah, meski abadi, Master Tengen tetap terkena efek penuaan, dan setelah mencapai usia tertentu, dia bakal mengalami evolusi di mana tubuh dan kekuatannya nggak bisa lagi dikendalikan. Dan skenario terburuknya, dia bisa mengamuk dan membahayakan umat manusia. Inilah kenapa setiap 500 tahun sekali, Master Tengen harus menggabungkan diri dengan wadah Star Plasma yang cocok. Di situ seluruh informasi genetik Master Tengen bakal dipindahkan ke wadah tersebut. Dan sosok yang bakal dijadikan wadah Star Plasma kali ini adalah gadis SMP bernama Riko Amanai. Nah, tugas Gojo dan Geto adalah melindungi Riko selama 2 hari ke depan dan memenuhi segala permintaan terakhir gadis tersebut. Misi Gojo dan Geto pun bukannya tanpa halangan. Masalahnya ada dua kelompok yang mau menggagalkan proses penggabungan Master Tengen dengan si wadah baru. Pertama, organisasi pengguna kutukan bernama Q yang punya tujuan menjatuhkan dunia Jujutsu dengan mengagalkan penggabungan Master Tengen. Kedua adalah kelompok agama yang menyembah Master Tengen yang disebut Asosiasi Wadah Waktu. Mereka ingin mengagalkan proses penggabungan karena mereka nggak mau kalau sosok Master Tengen terkontaminasi oleh sosok lain yaitu wadah barunya. Kedua kelompok pun bergerak dengan cara yang berbeda. Organisasi Q mengerahkan anggotanya langsung. Sementara itu, Asosiasi Wadah Waktu menyewa seseorang yang dijuluki sebagai pembunuh penyihir yang bernama Fushiguro Toji. Yap, dialah si ayah Megumi. Toji ini adalah mantan anggota klan Zenin yang punya batasan surgawi. Dia sama sekali nggak punya energi kutukan di tubuhnya, tapi sebagai gantinya, dia punya kekuatan fisik yang super duper kuat. Jadi bisa dibilang dia ini versi sempurnanya Maki. Nah, di hari pertama misi, organisasi Q beraksi dengan mengirim dua anggota terkuat mereka buat membunuh Riko. Tapi di situ, duet penyihir tingkat spesial Gojo dan Geto berhasil meringkus mereka dengan mudah. Dan mungkin karena saking traumanya, tepat hari itulah organisasi Q dibubarkan. Sementara itu, Toji melakukan rencana yang gak diduga-duga. Dia menjadikan Riko sebagai buronan buat para pengguna kutukan di situs web gelap. Siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Riko dalam 48 jam, mereka bakal diberi imbalan 30 juta yen. Alasan Toji nggak langsung turun tangan adalah karena dia waspada dengan kekuatan Gojo. Dia mau bikin Gojo kelelahan dengan terus-terusan memaksanya bertarung dan memakai tekniknya. Karena waktu SMK, Gojo ini belum bisa terus-terusan memakai teknik limitlessnya. Nah, beberapa jam kemudian datanglah dua pengguna kutukan ke sekolah Riko buat memburunya. Gojo dan Geto yang sudah berjaga di sana pun langsung bergerak buat meringkus mereka. Dan seperti biasa, Geto dengan koleksi roh kutukannya berhasil menang telak. Oh iya, buat yang belum tahu, Geto ini punya teknik kutukan yang bisa menjadikan roh kutukan liar sebagai prajuritnya. Caranya adalah dengan menyerap dan memakainya. Jadi roh kutukan itu udah kayak Pokemon buat Geto. Selain itu, Geto juga ahli dalam pertarungan tangan kosong. Sementara itu, pertarungan Gojo juga nggak berlangsung lama. Gojo berhasil menang mudah berkat teknik limitlessnya. Tapi di sini ada kejadian kocak di mana Gojo gagal mengaktifkan teknik merahnya. Ini menunjukkan kalau Gojo waktu itu belum bisa menguasai teknik pembalik. Nah, saat Gojo dan Geto bertarung, pengasuh Riko yang bernama Kuroi tiba-tiba diculik. Si penculik pun meminta buat bertemu di Okinawa. Riko awalnya disuruh buat berlindung di SMK Jujutsu, tapi dia memaksa buat ikut karena Kuroi sudah seperti keluarga buatnya. Apalagi dia juga belum mengucapkan salam perpisahan.
Di hari kedua misi, Gojo dan Geto berhasil menangkap si penculik dengan mudah dan menyelamatkan Kuroi di Okinawa. Di situ juga diketahui kalau identitas si penculik adalah anggota asosiasi Wadah Waktu. Artinya besar kemungkinan penculikan ini merupakan rencana Toji buat mencegah Riko berlindung di SMK Jujutsu. Setelahnya, Gojo, Geto, Riko, dan Kuroi pun menghabiskan hari di Okinawa dengan bermain-main di pantai. Tapi di sana Gojo dan Geto masih harus waspada karena Riko masih jadi buruan para pengguna kutukan. Bahkan di sini Gojo masih terus mengaktifkan teknik limitlessnya. Selain Gojo dan Geto, dua murid kelas 1 SMK Jujutsu Tokyo yaitu Nanami Kento dan Haibarayu juga ditugaskan datang buat mengawasi bandara Okinawa. Tapi ternyata hari kedua berakhir tanpa adanya penyerangan. Di hari ketiga misi, atau tepatnya di hari penggabungan Master Tengen dengan wadah barunya, Gojo, Geto, Riko, dan Kuroi pun akhirnya sampai di SMK Jujutsu Tokyo pada pukul 3 sore. Batas waktu Riko dijadikan buron juga udah berakhir. Artinya nggak ada lagi pengguna kutukan yang bakal datang mengincarnya. Apalagi wilayah SMK Jujutsu juga udah dilindungi penghalang Master Tengen. Jadi bisa dibilang kalau misi Gojo dan Geto buat melindungi Riko udah beres, dan keduanya bisa bernafas lega. Nah, disitulah Gojo menonaktifkan teknik limitlessnya. Sampai tiba-tiba sebilah pedang menembus badannya dari belakang. Yap, Toji beraksi. Melihat sosok misterius yang tiba-tiba muncul, semuanya kaget karena wilayah tersebut harusnya nggak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Gojo pun menyuruh Geto buat membawa Riko ke tempat Master Tengen, sementara Gojo bakal melawan Toji sendirian. Di sini Gojo bilang kalau tusukan Toji tadi nggak mengenai organ vitalnya dan dia masih bisa bertarung dengan maksimal. Pertarungan Gojo dan Toji pun berlangsung. Di pertarungan ini Toji kelihatan udah paham dengan teknik biru milik Gojo dan bisa mengantisipasinya. Tapi ada satu hal yang bikin Gojo kebingungan, yaitu Toji sama sekali nggak punya energi kutukan. Hal ini lantas bikin Gojo nggak bisa membaca pergerakannya, apalagi kekuatan fisik Toji juga jauh di atas rata-rata manusia normal. Gojo pun akhirnya memakai teknik biru buat menghancurkan seluruh bangunan di sekitarnya. Ini dilakukan agar Toji nggak bisa bersembunyi. Tapi tiba-tiba gerombolan roh kutukan yang menyerupai lalat bernama Kepala Terbang muncul dan mengelilingi Gojo. Pandangan Gojo pun jadi terganggu dan disitulah Toji muncul dari belakang dengan senjata kutukan tingkat spesial, tombak surga terbalik. Senjata super kuat ini punya teknik yang bisa menghentikan seluruh teknik kutukan orang yang dikenainya. Artinya, kalau senjata tersebut mengenai Gojo, teknik limitless Gojo bakal dinonaktifkan secara paksa. Dan yap, Toji berhasil menebas leher, badan, hingga paha Gojo. Dan diakhiri dengan menusukkan pisau ke dahinya. Gojo pun kalah telak. Sementara itu di lantai bawah SMK Jujutsu, Geto berhasil mengantar Riko ke depan tempat Master Tengen berada, tepatnya di aula utama makam bintang. Di tempat tersebut terdapat deretan rumah-rumah tua yang melingkari satu pohon besar. Di bagian paling bawah pohon tersebutlah tempat Master Tengen berada. Tapi cuma orang yang diundanglah yang bisa masuk. Nah, sebelum berpisah, secara mengejutkan Geto menawarkan Riko buat kabur dan menjalani kehidupan normal sebagai gadis SMP biasa. Ternyata sebelum misi dimulai, Gojo dan Geto udah membuat kesepakatan. Kalau Riko menolak buat dijadikan wadah, mereka bakal menuruti permintaannya, yang artinya melawan Master Tengen. Geto pun bilang ke Riko kalau dia dan Gojo bakal tetap melindunginya, karena mereka adalah duet penyihir terkuat. Riko pun menjawab kalau dia ingin terus hidup. Riko yang awalnya udah pasrah berubah pikiran setelah menghabiskan waktu dan bersenang-senang bersama Gojo, Geto, dan Kuroi. Tapi tiba-tiba, dor. Sebuah peluru menghujam kepala Riko. Toji ternyata berhasil masuk ke makam bintang dengan pistol di tangannya. Alasan Toji bisa masuk tanpa terdeteksi penghalang Master Tengen adalah karena dia punya roh kutukan yang bisa menyimpan senjata kutukannya. Nah, roh kutukan tersebut bisa diperkecil dan disimpan di dalam perut Toji. Jadi Toji yang dari awal emang nggak punya energi kutukan bisa bebas berkeliaran di wilayah SMK Jujutsu sambil membawa senjata kutukan. Selain itu Toji juga punya indera yang super tajam, makanya dia bisa langsung melacak keberadaan Geto dan Riko. Pertarungan Geto melawan Toji pun nggak terelakkan. Di sini Geto kelihatan marah besar karena Gojo, Riko, dan Kuroi telah dibunuh. Geto pun langsung mengeluarkan dua roh kutukan tingkat tingginya. Roh kutukan pertama berwujud naga dengan daya serangannya yang kuat, tapi di sini Toji dengan sigap menghindari berbagai serangannya, sampai akhirnya dia berhasil memotong roh kutukan tersebut. Nah, tepat saat si naga mati, roh kutukan tingkat tinggi kedua Geto beraksi. Toji tiba-tiba terperangkap dalam domain roh kutukan yang berwujud wanita berambut panjang. Tapi lagi-lagi dengan tombak surga terbalik, Toji berhasil menggagalkan serangan teknik kutukannya. Setelah kedua roh kutukannya berhasil dikalahkan, Geto langsung mendekat ke arah Toji dan mengarahkan tangannya ke roh kutukan yang ada di badan Toji. Di sini Geto mencoba buat menyerap roh kutukan yang dipakai Toji buat menyimpan senjata kutukannya. Tapi sayangnya Geto gagal karena roh kutukan tersebut bukan roh kutukan liar dan sudah menganggap Toji sebagai majikannya. Toji pun langsung menebas wajah dan tubuh Geto tanpa ampun. Di sini Toji sengaja nggak ngebunuh Geto karena dia takut roh kutukan koleksinya bakal keluar dan malah menambah masalah. Toji pun langsung mengambil jasad Riko dan meninggalkan SMK Jujutsu.
Di markas asosiasi Wadah Waktu, Toji pun menyerahkan jasa triko ke perwakilan mereka. Di situ Toji mendengar kalau organisasi tersebut rela melakukan apapun demi menjaga kesucian Master Tengen. Mereka bahkan nggak keberatan membiarkan Master Tengen hilang kendali dan membahayakan umat manusia. Nah, setelah mendiskusikan bayarannya, Toji pun keluar dari sana. Tapi tiba-tiba di luar gedung, dia disambut dengan orang yang seharusnya udah mati. Dialah Gojo Satoru. Melihat sosok di depannya, Toji pun menyimpulkan kalau Gojo telah menguasai teknik pembalik. Dan ternyata emang benar. Dengan tertawa bahagia, Gojo menjelaskan kalau waktu Toji menebas lehernya, Gojo udah memfokuskan pikirannya buat menguasai teknik pembalik. Ini artinya Toji melakukan kesalahan karena dia nggak memenggal kepala Gojo. Pertarungan kedua Gojo melawan Toji pun dimulai. Tapi di sini Gojo berhasil menghindari serangan Toji. Sampai akhirnya dia pun mengeluarkan teknik yang sebelumnya sempat dia coba tapi gagal. Teknik itu adalah teknik pembalik merah. Teknik yang merupakan kebalikan dari teknik biru ini dapat menciptakan daya dorong super kuat ke targetnya. Toji pun langsung terpental jauh dengan dahsyatnya. Tapi dengan fisik kuatnya, Toji masih bisa bangkit. Kali ini Toji menggabungkan tombak surga terbalik dengan seutas rantai panjang. Dia ingin menyerang Gojo dari jarak jauh. Tapi di pertarungan ini, Gojo seakan telah mengalami pencerahan. Gojo udah bisa memahami prinsip utama energi kutukan, dan segala potensi mengerikan dari teknik limitlessnya pun bisa dia capai. Yap, disinilah awal mula Gojo mematenkan dirinya sebagai yang terkuat. Gojo pun mengeluarkan sebuah teknik yang bahkan jarang diketahui oleh anggota klan Gojo sekalipun. Dengan menggabungkan dua tekniknya, merah dan biru, terciptalah teknik hampa ungu. Sebuah bola raksasa pun muncul dan meluncur, menghancurkan segala sesuatu yang mengenainya, termasuk setengah badan Toji. Gojo pun berhasil menang. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Toji memberitahu Gojo kalau dia punya anak yang sebentar lagi bakal dijual ke klan Zenin. Toji pun membebaskan Gojo buat melakukan apapun ke anak tersebut. Setelah mengalahkan Toji, Gojo pun masuk ke markas asosiasi Wadah Waktu buat mengambil jasa Triko. Dan gak lama kemudian, Geto juga datang. Tapi di situ dia kelihatan kaget dengan aura Gojo yang berbeda. Nah, di situ juga ada para anggota kelompok agama yang sedang bertepuk tangan dengan raut wajah bahagia karena melihat Riko mati. Gojo bahkan sempat menawarkan Geto buat membunuh orang-orang tersebut. Tapi Geto menolak dan menilai kalau pembunuh mereka nggak akan ada artinya. Geto percaya kalau seorang penyihir Jujutsu harus punya alasan kuat buat membunuh orang lain. Di sini kita bisa melihat betapa Geto masih punya rasa keadilan yang tinggi. 1 tahun setelah insiden tersebut, tepatnya bulan Agustus 2007, Gojo semakin bertambah kuat. Dia bahkan sudah bisa mengaktifkan teknik limitasnya tanpa henti. Julukan terkuat yang dulunya disematkan buat Gojo dan Geto kini beralih ke Gojo seorang. Keduanya juga mulai menjalani misi mereka sendiri-sendiri. Nah, Geto sendiri masih terus terbayang akan insiden kematian Riko. Semenjak melihat anggota keagamaan bertepuk tangan atas kematian Riko, ideologi Geto seakan mulai goyah. Geto yang sebelumnya punya jiwa pahlawan sebagai penyihir Jujutsu dan siap melindungi warga sipil, kini mulai kehilangan arah. Geto mulai melihat kehidupannya sekarang cuma siklus bolak-balik antara membasmi kutukan dan memakannya. Padahal menurut Geto, memakan roh kutukan itu bagaikan makan kain yang habis dipakai buat mengelap muntah. Geto pun mulai berpikir buat siapa dia melakukan pekerjaan berat tersebut. Apakah buat para warga sipil? Apakah buat non-penyihir yang bertepuk tangan atas kematian Riko? Pemikiran buat menganggap non-penyihir lebih rendah darinya dan memanggil mereka monyet pun terus-terusan datang di otaknya. Nah, suatu hari Geto bertemu dengan penyihir Jujutsu tingkat spesial lain yaitu Sukumo Yuki. Di situ mereka berdiskusi soal tujuan Yuki buat menghilangkan roh kutukan dari muka bumi. Yuki menjelaskan kalau non-penyihir mengeluarkan lebih banyak energi kutukan dibanding penyihir Jujutsu. Makanya roh kutukan cuma lahir dari non-penyihir. Nah, ini berarti kalau seluruh umat manusia dijadikan penyihir Jujutsu, nggak akan ada lagi yang namanya roh kutukan. Nah, disinilah Geto tiba-tiba terpikirkan akan satu ide gila. Kalau roh kutukan cuma lahir dari non-penyihir, artinya kalau seluruh non-penyihir di muka bumi dimusnahkan, roh kutukan juga bakal hilang selamanya. Yuki pun merespon kalau cara itu memanglah yang paling mudah, tapi dia nggak segila itu sampai mau memusnahkan non-penyihir. Yuki berpisah dengan Geto setelah bilang kalau Master Tengen masih stabil meski Riko telah terbunuh. Keesokan harinya Geto mendapati murid kelas 1 Haibarayu terbunuh dalam suatu misi. Haibara adalah adik kelas yang memang dekat dengan Geto, dan kematiannya pun sontak makin menambah kerunyaman di pikiran Geto. Geto makin bertanya-tanya apakah bekerja sebagai penyihir Jujutsu memanglah pilihan yang tepat, apalagi dia terus-terusan dihadapkan dengan kematian rekan-rekannya. Sampai tibalah puncaknya di bulan September 2007. Di sebuah misi, Geto datang ke desa yang disebut sering diserang oleh roh kutukan. Kematian dan penculikan misterius pun sering terjadi di sana. Nah, di desa tersebut, Geto mendapati dua anak perempuan yang sedang dikurung di dalam penjara.
Ternyata warga desa telah menjadikan kedua anak yang merupakan penyihir tersebut sebagai kambing hitam akan munculnya roh kutukan. Tubuh kedua anak tersebut pun dipenuhi dengan luka bekas siksaan. Yap, di titik inilah Geto membulatkan keputusannya. Terjadilah pembantaian massal ke seluruh warga desa tersebut. 5 hari kemudian, kematian 112 warga desa pun diketahui oleh pihak Jujutsu. Dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahuilah kalau pelakunya adalah Geto Suguru. Sesuai undang-undang, Geto pun kini dianggap sebagai pengguna kutukan yang harus dieksekusi mati. Mendengar kabar tersebut, Gojo pun kaget bukan kepalang. Sosok sahabat yang harusnya punya jiwa pahlawan dan selalu siap melindungi mereka yang lemah, kini berubah 180 derajat tanpa dia sadari. Beberapa hari setelahnya, Shoko nggak sengaja bertemu dengan Geto di Shinjuku. Shoko pun langsung menelepon Gojo, dan terjadilah pertemuan antara Geto dan Gojo. Dengan wajah kesal, Gojo langsung meminta Geto buat memberikan penjelasan. Gojo masih nggak percaya kalau Geto dengan tega membunuh warga desa, bahkan orang tuanya sendiri yang juga non-penyihir. Padahal Geto sendirilah yang bilang ke Gojo kalau seorang penyihir Jujutsu harus punya alasan kuat buat membunuh orang lain. Geto pun menjelaskan ke Gojo kalau tindakannya itu atas dasar keadilan, karena Geto ingin menciptakan dunia tanpa non-penyihir. Gojo pun langsung membalas kalau dunia yang diimpikan Geto nggak akan bisa terwujud dan usahanya cuma bakal berakhir sia-sia. Nah, di sini Geto menjawab kalau Gojo sendiri pasti sanggup mewujudkan dunia tersebut. Geto seakan bilang kalau dia iri dengan kekuatan Gojo. Geto pun langsung pergi meninggalkan Gojo dengan bilang kalau dia siap dibunuh kapanpun dia mau. Gojo pun langsung bersiap buat menyerangnya, tapi dia sadar kalau dirinya belum tega buat membunuh sahabatnya sendiri. Arc masa lalu Gojo pun ditutup dengan ditunjukkannya jalan hidup berbeda yang diambil Geto dan Gojo. Geto kini mengambil alih asosiasi wadah waktu buat mewujudkan tujuannya. Sementara Gojo bertemu dengan anak Toji yaitu Megumi yang waktu itu masih kelas 1 SD. Gojo menanyakan apakah Megumi mau bergabung ke klan Zenin. Tapi dengan bergabung ke sana, kakak Megumi nggak bakal bisa bahagia. Mendengarnya, Megumi pun langsung menolak. Dan disinilah Gojo memutuskan buat membimbing Megumi menjadi penyihir Jujutsu. Di sini jugalah kemungkinan besar Gojo memutuskan buat jadi guru agar nggak ada lagi kejadian seperti Geto. Itu dia rangkuman dan penjelasan arc flashback Gojo waktu SMK. Kita bisa ngelihat betapa arc ini emang penting karena ngejawab beberapa misteri yang ada di seri ini. Kita bisa tahu identitas ayah Megumi dan hubungannya dengan klan Zenin. Kita juga bisa ngelihat gimana Gojo bisa menguasai teknik pembalik. Dan yang terpenting, alasan kenapa Geto menjadi penyihir jahat atau pengguna kutukan. Rekomanga rencananya bakal bikin rangkuman dan penjelasan buat arc yang belum diadaptasi jadi anime. Dan video berikutnya kita bakal bahas arc flashback kedua yang menceritakan kejadian 10 tahun berikutnya, tepatnya saat Geto melakukan penyerangan bareng kelompok barunya. Yap, arc inilah yang bakal ada di movie Jujutsu Kaisen 0, dan kita bakal beralih ke Okotsu Yuta sebagai karakter utamanya. Segini aja video rekomanga kali ini, like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat baca, sampai jumpa.